Mendengar kata Mongol atau Tartar, nalar kita dengan cepat menyasar pada sifat-sifat anti-peradaban. Trauma sejarah, kontak pertama dunia Islam dengan mereka adalah alasannya. Saat itu, bangsa Mongol adalah orang-orang nomad yang bengis, sadis dalam peperangan, dan penghancur peradaban. Saat Mongol memporak-porandakan dunia Islam, orang-orang menyangka kehancuran umat Islam telah dimulai. Namun siapa sangka, musuh yang begitu keras permusuhannya, amat membenci ajaran Islam, dan menindas pemeluknya, tiba-tiba menjadi saudara. Orang-orang Mongol berasal dari Gurun Gobi, di ujung utara negeri Tiongkok. Mereka adalah kaum penggembala yang penyembah berhala, bintang, dan sujud pada matahari kala sang surya terbit di ufuk timur. Agama mereka adalah Shamanisme, suatu aliran kepercayaan yang mensucikan ruh-ruh nenek moyang, dan mempersembahkan kurban kepada hewan-hewan buas. Kata Tatar adalah sebutan untuk suku Mongol, Turk, Uighur, Seljuk, dan suku lainnya yang menghuni area Gurun Gobi. Jadi, Tatar itu lebih luas cakupannya dibanding Mongol. Namun kata Mongol juga sering digunakan untuk menyebut suku-suku di atas, apabila ditinjau dari wilayah kekuasaan Genghis Khan yang meliputi suku-suku tersebut. Mungkin orang-orang bertanya, apa yang ditinggalkan bangsa Mongol? Selain menghancurkan dan melakukan pembantaian, apa yang terjadi pada mereka setelah tragedi Baghdad dan Perang Ain Jalut? Setelah 35 tahun masuk wilayah Islam dan berinteraksi dengan kaum Muslim, orang-orang Mongol mulai tertarik dengan agama Islam. Bahkan, tidak sampai 50 tahun, mayoritas dari mereka telah memeluk agama yang mulia ini. Mongol pun terbagi menjadi Mongol Muslim dan Mongol Paganis atau penyembah berhala. Mereka korbankan persaudaraan sesuku demi membela agama ini. Meskipun telah menjadi Muslim, ada sifat-sifat asli bangsa Mongol yang tidak hilang, baik kepercayaan maupun karakter. Memang, Islam telah merubah mereka, tapi perubahan itu tidak terjadi menyeluruh seperti generasi awal Islam dulu. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Orang-orang Mongol telah memberikan sumbangsi besar dalam peradaban Islam. Bahkan apa yang mereka lakukan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak terulang lagi di masa setelahnya. Wilayah-wilayah yang belum pernah diinjak oleh kaum muslimin menjadi negeri Islam. Dari ujung timur hingga perbatasan provinsi-provinsi Arab dan batas-batas Eropa menjadi wilayah Islam. Genghis Khan menginvasi banyak wilayah hingga kerajaannya memiliki wilayah yang luas. Ia membagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya dari istri pertama. Mereka adalah putra tertua, Jochi, menguasai wilayah Rusia, Khawarizm, Kaukasus, dan Bulgaria. Chagatai menguasai wilayah-wilayah Uighur, Turkmenistan Barat, dan negeri-negeri seberang sungai. Tolui menguasai wilayah Khurasan, Persia, wilayah-wilayah Asia Kecil, dan sebagian wilayah Arab. Ogedei menguasai wilayah Mongol, Tiongkok, Turkmenistan Timur, dan wilayah-wilayah kekuasaan Genghis Khan di sebelah timur. Tak terbayangkan sebelumnya, tiba-tiba dakwah Islam menyebar begitu saja di tengah orang-orang Mongol. Dakwah masuk ke hati mereka tanpa tombak dan pedang, juga tanpa perebutan kekuasaan. Begitulah kemuliaan agama ini pun dikenal oleh musuh-musuhnya, menyentuh hati-hati mereka, menundukkan ruh raga yang telah mengalahkan kaum muslimin. Ketertarikan masyarakat Mongol terhadap Islam memang terbilang unik, karena sebelumnya mereka menyerang dan menyebar bagaikan hama belalang di suatu perkebunan, merusak dan menghancurkan. Tiba-tiba mereka menjadi saudara dan tunduk dengan petuah para ulama. Thomas Walker Arnold, seorang sejarawan dan orientalis asal Inggris, juga merasakan keheranannya. Dalam bukunya The Preaching of Islam, ia mengutarakan perasaan herannya pada para penakluk itu sekaligus rasa takjub dengan kesungguhan pendakwah Islam. Mereka mengalahkan tantangan besar dan melewati ujian yang sulit dalam berdakwah. Arnold takjub bagaimana bisa pendakwah Islam bisa mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristen dalam menarik hati penguasa Mongol. Padahal Islam adalah musuh Mongol. Ditambah mereka memiliki hati yang keras, yang sebelumnya tertutup tidak menerima keyakinan kecuali Shamanisme. Sebelumnya, nasib para ulama Islam adalah dibunuh atau ditawan.
Genghis Khan memerintahkan hukuman mati bagi siapa saja yang menyembelih hewan seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Hal ini terus berlangsung hingga masa Kubilai Khan dan Kaisar Mongol dari dinasti Ilkhan, Arghun Khan tahun 1284 sampai tahun 1291. Juga melakukan penyiksaan terhadap umat Islam di negeri mereka. Tentu, masuknya sejumlah besar bangsa Mongol ke agama Islam adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Wilayah mereka yang luas pun menjadi wilayah Islam.